Oke, adik-adik kakak, selamat sore. Oh iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alpira, Retno. Ini Retno Rahmanti, kakak beradik. Beda ya. Halo, dengar suara kakak? Halo. Oh, dengar ya. Retno Ernawati. Ernawati, dengar suara kakak. Rahmanti. Kenalan lo kita ya. Alpira sama mana Alpira? SMA? Oh, plus 6. Ernawati? Halo Ernawati. Rahmanti? Retno Rahmanti. Siapa mana Rahmanti? Nggak dengar suara kakak. Ernawati. Oke lah, kalau nggak dengar kita langsung belajar lah ya, biar nggak buang-buang waktu lah. Malu si Erna ini. Masa orang pengen masuk Poltekkes malu-malu, nanti mau nyuntik orang malu-malu kan gawat. Mati pasiennya dulu, belum disuntik. Oke, bahannya udah diterima ya? Udah dikirim ya bahannya? Ya, topik yang pertama itu di situ apa dibuatnya? Masalah sistem periode unsur ya. Tentang sistem periode unsur. Oke. Nah, jadi kita kenalan ya, nama panggil aja lah abang atau kakak. Abang pun boleh, nggak usah bapak. Jadi kita mulai dari bab yang pertama itu nanti struktur atom. Nah, jadi nama abang Riki. Riki kalau dipanjangkan boleh, reaksi kimia boleh juga ya. Oke. Nah, jadi topik yang pertama, pertemuan yang pertama itu kita bahas dulu ya, bentar ya. Oke. Itu nanti materinya tentang topiknya struktur atom lebih tepatnya ya. Nah, dengar suara kakak Alpira, Retno, Kuadrat. Dengar ya Pira. Nah, oke. Kita belajar tentang struktur atom. Jadi kita sebelum sistem periodik kita bahas dulu dasarnya tentang struktur atom. Nah, kalau nanti dikatakan struktur atom, nah yang mau kita pelajari yang pertama dulu. Nah, kalau nanti dibilang atom, nah kita harus tahu dulu itu apa atom. Nah, atom ini merupakan partikel yang terkecil. Jadi atom inilah merupakan partikel terkecil penyusun dari senyawa. Jadi atom ini kalau kita lihat dengan kasat mata nggak bisa, sangat kecil sekali. Nah, tetapi atom itu kecil, ternyata ada yang lebih kecil lagi. Jadi atom itu partikel yang terkecil, nanti dia terdiri atau tersusun dari ada beberapa partikel. Yang pertama, atom ini penyusunnya di dalam atom ada namanya, pernah dengar ya? Ada proton. Nanti proton ini disimbolkan huruf P. Oke, baru yang kedua ada penyusun atom namanya neutron. Nanti neutron ini simbolnya huruf N. Baru yang ketiga ada elektron. Elektron ini disimbolkan huruf E. Sebelum abang jelaskan ini Alpira, Retno, Kuadrat, IPA atau IPS dulu SMA? IPA, Pak. IPA semua ya. Berarti kalau IPA udah enak lah, udah nyambung kita ya. Nah, masih nggak ini SMA kelas 10-nya belajar ini ya. Jadi atom terdiri dari proton, neutron, dan elektron. Dimana nanti proton dan neutron ini itu terletak di dalam inti atom. Inti berarti di dalam ya. Baru kalau nanti dia elektron, elektron ini berada di luar inti. Atau bahasanya boleh kita tulis terletak di kulit atom.
Di kulit berarti di luar inti. Nah, jadi atom itu biasanya kita simbolkan bentuknya seperti bola pejal bulat. Nah, bulat itu kita buat gini, di dalamnya ada lingkaran-lingkaran. Inilah kita misalkanlah atom. Nah, inilah kita misalkan dia atom. Jadi atom ini bentuknya seperti bola pejal bulat. Nah, di dalam bulat ini itulah namanya disebut inti di dalam. Nah, inti ini terdapat tadi abang bilang ada proton dan ada neutron. Sementara posisi elektron di kulit. Kulit itu di mana? Nah, yang mengelilingi inti. Jadi yang mengelilingi inti ini kita simbolkan E. Nah, inilah elektronnya. Jadi elektron itu berada di luar inti yang mengelilingi inti. Nah, sebelum sampai sini bisa? Sampai sini ada pertanyaan? Ada Alpira Retno Kuadrat? Aman ya? Belum ada. Belum ada. Oke, kita lanjut. Nah, kalau udah tahu ini, baru kita belajar tentang simbol atom. Kalau nggak ngerti ditanya ya, jangan malu-malu. Nah, simbol atom. Jadi kalau nanti menentukan yang mana proton, mana neutron, elektron, kita harus tahu simbolnya. Misalnya gini, kakak tulis, misalnya abang tulis ada huruf X. Di atas ada kita misalkan huruf A, ini huruf Z, pemisalan. Inilah simbol penulisan dari atom. Nah, di mana X ini itulah disebut atomnya atau unsurnya gitu. Kemudian yang huruf A di atas, A ini itu nanti biasanya disebut dengan nomor massa. Nomor massa. Nah, biar nggak capek nanti abang tulis, kita singkat aja NM. Nomor massa. Nah, nanti nomor massa ini kalau dalam konsep mol stoichiometry boleh menyatakan AR, atom relatifnya. Ya, kemudian yang Z yang di bawah itu nanti nomor atomnya. Nah, nomor atom kita singkat Na. Jadi abang ulangi, di atas nomor massa, di bawah nomor atom. Yang jelas bisa aja nanti nomor atom di atas, nomor massa di bawah, terserah. Yang jelas buat catatan, nomor massa itu nanti nilainya lebih besar dari nomor atom. Nggak mungkin nomor atom lebih besar dari nomor massa. Nah, bisa ya? Nah, contoh misalnya gini. Dari soal misalnya, ini dasar aja teori, baru kita ke sifat periodik unsur. Dari soal gini, contoh katanya, tentukan berapa nilai proton, neutron, dan elektron. Nah, proton, neutron, dan elektron. Yang pertama misalnya abang buatkan ada unsur misalnya natrium. Na ini kan namanya natrium. Di atas 23, di bawah 11. Inilah simbol dari atom. Inilah atomnya, ini nomor massa, ini nomor atom. Ini nomor massa 23, nomor atom 11. Maka dari simbol atom ini bisa kita tentukan nanti berapa nilai proton, berapa nilai neutron, dan berapa nilai elektron. Nah, caranya sebelum kita jawab ini rumusnya. Kalau ditanya nanti berapa proton, rumusnya abang buat di sampingnya biar enak. Kalau nanti menentukan proton, nah proton itu yang mana tadi? Proton ini kan, proton itu sama dengan nomor atomnya. Nah, proton sama dengan nomor atom tadi yang ini kan, yang di bawah, berarti sama dengan Z. Jadi nomor atom itu sama dengan Z nomor atomnya. Kemudian yang kedua, kalau ditanya neutron, tadi proton di bawah Z, neutron itu selisihnya atas dikurang bawah. Berarti bisa kita tulis A dikurang Z. A tadi apa Alpira? A tadi apa? Nomor massa kan? Berarti bisa kita tulis neutron itu nomor massa dikurang dengan nomor atom. Bisa? Baru yang terakhir elektron. Elektron itu yang mana? Elektron itu yang di bawah. A yang di bawah tadi apa? Z ya, Z. Z dikurang dengan muatan. Nah, Z
Z tadi sama dengan nomor atom. Jadi nomor atom dikurang dengan muatan. Nah gitu. Inilah rumus menentukan berapa nilai proton, neutron, dan elektron. Bisa sampai sini? Bisa sampai sini? Bisa, Kak. Bisa ya. Oke, kakak buat dulu di samping. Kalau bentuk muatan itu gimana bang? Nah, gini deh contohnya. Muatan ini sama dengan bentuk ion. Nah, jadi kalau nanti muatan itu ada dua. Yang pertama ada muatan atau ion positif. Nah, ion positif itu gini modelnya. Misalnya atomnya X. Ada di atasnya N positif. N itu bisa 1, bisa 2 positif, bisa 3 positif. Yang penting bentuknya ada positif di atas. Nah, kalau bentuknya ionnya positif, itu artinya dia melepas elektron. Jadi elektronnya lepas. Ya, yang kedua, kalau bentuknya ion negatif, misalnya simbolnya gini X, min. Nah, min 1, min 2, yang penting bermuatan min. Kalau dia bermuatan min, itu artinya menerima atau menangkap elektron. Jadi kakak ulangi, kalau ion positif melepas elektron, kalau negatif menangkap. Maka catatan, kalau dia netral, netral itu nggak ada ion di atas. Kalau dia netral, nilai proton sama dengan elektron. Jadi kalau dia netral, nilai proton yang ini Z sama dengan elektron. Nah, contoh coba kita tentukan yuk. Bisa dari sini coba yuk kakak tanya berapalah proton, neutron, elektron. Bisa? Bisa, yuk sama-sama bantu abang yuk, bantu kakak yuk. Berapa proton ini? Proton tadi sama dengan apa tadi? Nomor atom kan? Iya. Nomor atomnya kan di bawah tadi kan nomor atom. Berarti nomor atomnya berapa ini protonnya? 11. Neutron? Apa tadi neutron ini ya? A dikurang Z. A dikurang Z. Nomor massa dikurang nomor atom. Atas dikurang bawah. Proton di bawah, nomor massa nggak di atas. Tapi selisihnya ya neutron. Jadi apa rumus neutron? Berarti bisa kita tulis yuk sama-sama yuk. 23 dikurang 11. Berapa? 12. 12. Bagus. Elektron? Apa tadi elektron? Nomor atom dikurang muatan. Nomor atom tadi di bawah kan? Nah, nomor atom. Iya. Muatannya ada nggak di sini abang buat? Ada kakak buat? Nggak ada kan? Kalau nggak ada itu artinya netral. Netral berarti proton sama dengan elektron. Di elektronnya berapa? Nah, 11. iya, berarti bisa kita tulis gini modelnya. Nomor atomnya 11, muatannya nggak ada, berarti 0 gitu. Berarti 11 kurang 0, 11. Bisa sampai sini? Bisa, Kak. Bisa. Oke, contoh yang berion. Nah, contoh yang berion. Gimana misalnya Kak berion? Contoh Al. Ini kita buat di atasnya 27 nomor massa. Yang di bawah nomor atomnya 13. Terus kakak buat di sini ionnya 3 positif. Nah, bisalah kita tentukan berapa proton, neutron, elektron. Bisa nggak? Bisa, Kak. Bisa. Berapa proton? Yuk bantu kakak yuk. Protonnya 13. Bagus. Yang lain bisa ya? Nggak ngerti di neutron? Neutron tadi gimana? Atas kurang bawah kan? Berarti bisa kita tulis 27 kurang 13. Berarti sama dengan 14. Paham? Paham. Elektronnya? Elektron tadi apa? Nomor atom yang ini kan dikurang muatan. Nomor atomnya berapa ini tadi? 13. 13. Di sini ada bermuatan kan, berion kan? Iya. Berion berapa ini? 3 positif. Berarti 13 dikurang plus 3. Kan gitu nulisnya. Kan min Iya. kali positif kan tetap min. Berarti 13 dikurang 3. Berapa ini? 10. Bagus. Sampai sini bisa dasarnya? Bisa. Contoh lain misalnya apa ya kakak buatkan? Belerang S yang CS. Di sini kakak buat 32 di bawah 16
Terus di sini minus 2. Nah, dari sini bisa nggak kita tentukan berapa proton, neutron, dan elektronnya? Bisa? Bisa? Bisa. Yuk sama-sama yuk. Berapa protonnya? 16. Bagus. Protonnya 16. Proton di bawah tadi kan? Neutronnya? Iya. Neutronnya 32 dikurang 16. Iya, 32 kurang 16. Berarti tetap 16 juga. Elektronnya? 16 dikurang 2. Bagus. 16 dikurang ionnya min 2. Nah, gitu nulisnya kan? Iya. Ya, berarti kalau min kali tambah ini kan? 16 tambah 2, 18. Beda nggak nilai proton dengan elektronnya? Beda. Kalau dia berion, protonnya beda dengan elektron. Kalau netral sama proton elektron. Sampai sini bisa? Bisa, Pak. Bisa. Ada yang mau ditanya? Nggak ada. Kita lanjut. Bisa dulu dasarnya ya. Kakak ulangi. Atom terdiri dari 3. Ada proton, neutron, dan elektron. Proton itu gimana menentukan? Udah kakak buat tadi. Proton itu sama dengan nomor atom Z. Nomor atom itu Z di bawah. Neutron nggak yang di bawah, selisih atas dengan bawah, A dikurang Z. Kalau elektron, nomor atomnya Z dikurang dengan muatan, tergantung berapa muatannya, apakah positif atau negatif. Sampai sini Bisa, Kak. bisa. Yaudah kita lanjut. Bentar ya, biar kakak geser dulu ya. Ya. Nanti yang pertama nanti dikirim ya. Oke. Yang lanjutnya kita bahas dulu tentang konfigurasi elektron. Pernah dengar konfigurasi elektron? Pernah, Kak. Pernah ya, kelas 10 ini kan? Semester yang pertama. Nah, konfigurasi elektron. Nah, konfigurasi itu apa? Nah, konfigurasi itu artinya penyusunan. Konfigurasi itu artinya penyusunan suatu elektron. Jadi diingat, yang kita susun itu bukan proton, bukan neutron, tapi elektron. Maka judulnya konfigurasi elektron, nggak ada konfigurasi proton. Jadi konfigurasi elektron itu penyusunan suatu elektron. Jadi elektronnya disusun. Nanti disusun berdasarkan yang namanya subkulit gitu. Berdasarkan subkulit, atau bisalah kita tulis berdasarkan tingkat energi namanya. Berdasarkan tingkat energi. Jadi kalau nanti di kelas 10 udah belajar, intinya langsung kalau bisa nih hafal ya urutan-urutan di dalam konfigurasi. Ada yang hafal urutan konfigurasi? Ini aja dihafal ya. Kakak tulis di sini urutannya. Pertama 1S. Pernah dengar kan? Habis 1S, 2S. Habis 2S pernah dengar? 2P. Habis 2P, 3S. Habis 3S, 3P. Habis 3P, 4S dulu, baru 3D. Habis 3D, baru 4P. Habis 4P, 5S. Habis 5S, itu nanti 4D. Habis 4D kita buat, ini bukan min ya, garis lah ya berena pembatasnya. Habis 4D baru 5P. Habis 5P baru 6S urutannya. Habis 6S 4F. Habis 4F nanti 5D. Habis 5D 6P. Habis 6P 7S. Habis 7S 5F
baru 6D, dan yang terakhir 7P. Ini urutannya. Tapi nanti kalau tingkat ujian gak usah dihafal, biasanya sampai sini yang paling jauh, sampai 3D. Inilah urutan dalam konfigurasi elektron. Tinggal nanti kita isi berapa elektronnya. Nah, tapi sebelum nanti kakak jelaskan, ini dulu kakak mainkan. Nanti dalam konfigurasi harus tahu kita membedakan mana kulit, mana subkulit. Kalau kulit itu, lihat aja yang paling depan. Menyatakan yang namanya koefisien. Kulit itu yang di depan. Kalau ini, coba kakak tanya, yang manalah kulit? Kulit itu yang angka yang depan. Berapa depan ini? Angka 1, angka 2, angka 2, angka 3, itu disebut namanya kulit. Maka kulit itu jumlahnya ada 7. Kulit itu ada 7. Kulit apa aja? Dimulai dari kulit K. Kulit K sampai dengan kulit Q. Jadi nggak dimulai dari A, B, C, D, E. Dimulai dari huruf K sampai Q. Berarti dimulai ini kulit pertama. Habis K apakah? L, M, N, O, P, dan Q. Inilah kulit ketujuh disebut. Gitu. Ya, jadi beda kulit. Beda subkulit. Nah, subkulit itu yang mana? Dia nggak angka tapi huruf. Huruf itu yang mana berarti ini? S, S, P, S, P, S, D. Jadi subkulit D ada 4. Apa aja subkulitnya? Ada subkulit S, ada subkulit P, ada subkulit D, dan ada subkulit F. Ada 4 SPD. Inilah subkulit S, SP, SP, dan seterusnya itu subkulit. Dimana nanti S, kamarnya atau orbital, itu terdiri dari setiap satu kamar, elektronnya nggak boleh lebih dari 2. Maksimumnya 2. Kurang boleh. Jadi maksimumnya diisi harus 2 elektron. 2 elektron. Kalau P ada berapa kamarnya? Yuk, pernah belajar kan? Ada berapa kamar P? Ada 3. Iya, lompat 2. 1, 3, 5, 7 nanti. Jadi P kamarnya kan 3 kotak-kotaknya gitu ya. Setiap satu kotak berisi 2. Nulisnya tunggal dulu. Nah, tunggal dulu baru berpasangan, berlawanan arah dia. Nah, gini nulisnya. Jadi maksimum subkulit P harus 6 elektron, nggak boleh lebih. Kurang boleh. D, kamarnya ada berapa D? Berarti 1, 3 tambah lagi 2 jadi berapa? 5, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berisi 2 setiap satu kamar. Berarti 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Maksimumnya berarti ada 10 elektron. Nggak boleh lebih. Kurang boleh. Kalau F berarti kamarnya ada berapa, Dik? Ada berapa kamarnya? Ada 7 ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi kalau kita hitung, maksimumnya ada 14 elektron. Ya, nggak boleh lebih. Kurang boleh. Maka bisa kita isi yang ini, urutan ini. S tadi maksimumnya berapa, Dik? Harus 2 kan? Jadi kita tulislah ini 1 S2 gitu. S juga maksimumnya 2, nggak boleh lebih. Kurang boleh. P elektronnya 6, ini 2. P juga 6, S2. D tadi berapa maksimum elektronnya? 10 ya. Ini 6, 2, dan seterusnya lah ya. Isi 10, 6, 2, ini 14, dan seterusnya lah. Bisa kira-kira? Bisa ya, ini urutannya kalau bisa dihafal. Jadi biar mantap maknanya, konfigurasi itu contoh gini. Ada 1 S2. Ini harus tahu kita. Angka 1 yang di depan itu, itulah namanya kulit D. Nah, jadi kulit itu yang paling depan. Yang S ini, tadi apa namanya S? Subkulit. Nah, jadi harus tahu kita membedakan mana kulit, mana subkulit. Kalau yang 2 ini pangkat, itu namanya elektronnya. Berapa banyak jumlah elektronnya. Jadi elektron di sini ada 2, gitu maknanya. Bisa? Saya contoh-contoh konfigurasi dari nomor atom yang terkecil. Contoh. Ada simbolnya N. N ini nama kimianya nitrogen. Ya, N. Masanya 14, nomor atomnya 7. Ini nomor massa, ini nomor atom tadi kan?
Maka kalau kakak tanya yang mana dikonfigurasi, yang atas atau yang di bawah? Yang mana dikonfigurasi, yang atas atau yang bawah? Yang mana ya? Judulnya apa tadi konfigurasi? Konfigurasi elektron. Berarti kan nilai elektron yang kita konfigurasi, yang kita susun. Di sini kalau dia netral kan netral ini. Berapa elektronnya ini? Berarti elektronnya kan 7 dikurang 0 tadi yang pertama kan? Berarti yang kita konfigurasi di yang di bawah. Berarti elektronnya 7. Kita susunlah elektronnya harus 7 elektron, nggak boleh lebih, harus 7. Nah, urutan yang pertama apa? Ini urutannya apa tadi urutan yang pertama konfigurasinya? 1S dulu kan? Kita isi 1S. S nggak boleh langsung 7, maksimum S tadi kan ada 2, maka 1S2 kita tulis gitu. Bisa? Habis 1S kemana nih? 2S. Ya kan? 2S. 2S berapa nih? Maksimumnya 2. Coba hitung. Elektronnya ada berapa ini, Dik? Masih ada berapa elektron ini? Ada 4 kan? Berapa lagi kurang supaya 7? 3. Nah, kita lihat. Habis 2S, 2P. P maksimumnya 6, nggak boleh lebih. Kurang boleh. Berarti karena kurangnya 3, adik tulis saja berarti 2P3. Udah selesai konfigurasinya gitu. Paham sampai sini? Paham. Oke, kita susun yuk. Yang satu ini tadi apa namanya? 1, 2, 2 ini apa yang di depan tadi namanya? Kulit kan? Kulit tadi kan ada depan yang koefisien. Nah, inilah namanya kulit pertama. Kulit pertama itu namanya disebut kulit K. K lah kulit pertama. Nah, di kulit pertama ini K berapa elektron tertulis? 2. Berarti bisa kita tulis elektronnya 2 gitu boleh. Ini kan kulit kedua. Kalau kulit kedua kita jumlahkan semua. Nah, ini kulit kedua namanya kulit L. Nah, L ini kita isi 2, ini P-nya 3. Berarti 2 tambah 3 5. Jadi samalah konfigurasinya, modelnya 25 gitu maksudnya. Paham? Paham. Oke, coba dari sini masih soal yang ini. Kalau kakak tulislah modelnya berubah. N 14, 7 tetap ini nggak diganti. Tapi kakak buat sini N, dia min 3. Ah, kayak mana konfigurasinya? Berubah. Kalau kayak gini tadi modelnya. Yang pertemuan pertama tadi, berapa elektronnya ini, Dik? Elektron. Kayak mana tadi mencari elektron? Berarti elektron tadi kan yang di bawah kan? Ya, yang di bawah 7 dikurang 3 kan? Min 3. Jadi tambah kan? Iya. Jadi berapa lah ini? 10 kan? Bisa ya? Ini kan atomnya netral. Ini bermuatan berion. Jadi kalau ionnya negatif, beda dengan positif. Kalau positif tadi melepaskan. Kalau negatif itu artinya apa? Menangkap kan? Atau menerima. Menangkap atau menerima. Samanya itu bahasanya. Menangkap, menerima. Menerima berapa elektronnya? 3. Kan? Jadi menerima 3 dia. Jadi elektron sini 7. Menerima 3. Kita ambil 3. Jadi berapa elektronnya, Dik? Jadi berapa jumlah elektronnya semua? Elektronnya 7. Nangkap 3. Jadi berapa elektron tadi ini? 7 dikurang min 3. Jadi 10 ya. Maka konfigurasinya 1S2. Yang ini 2S2. Kan tadi ujungnya konfigurasinya 2P3 kan, Dik? Jadi diambilnya lah 3 elektron. Jadi bertambah lah ini. Jadi nggak 2P6. Kita tambah lagi 3 di sini. Maka berubah menjadi 2P6 gitu. Ini elektronnya ada berapa ini? Ada 7. Sekarang elektronnya ada berapa? Ada 10 elektron. Kalau tadi ini ada 7 elektron. Bisa sampai sini, Dik? Bisa ya. Ngerti? Paham? Paham. Contoh lagi misalnya Mg magnesium. Di atas 24, nomor massa 24, nomor atom 12. Yang mana kita konfigurasi, Dik? Atas atau bawah? Yang di bawah. Elektronnya harus berapa ini? Harus 12. Kita susunlah elektronnya ini penyusunannya. Kita susun elektronnya harus 12, nggak boleh lebih, nggak boleh kurang, harus 12.
Nah, urutannya tulis aja ini kan ini, hafal urutannya. Yuk, berarti apa nih urutannya? 1S, 2S2, masih kurang kan? Masih 4 elektronnya, diminta 12. Lanjut lagi. 2P berapa ini? P6. Bagus, 2P6. Masih 10 kan? Berarti kurang lagi. Nah, lanjut. Habis 2P kemana kita tulis, Dek? 3S2. Pas ini 12. Pas. Sudah, ini aja konfigurasinya gitu. Nggak boleh lebih, nggak boleh kurang. Harus 12. Pas. Kita susun kayak yang di atas modelnya. Yuk, bantu kakak yuk. Ini kulit 1. Namanya kulit K. Berapa elektron di kulit K ini? Di atasnya ada 2. Berarti kita tulis 2 gitu. Ini kulit kedua ini. Kita jumlahkan ini. Ini kan kulit ketiga beda ya. Namanya kulit L. Berapa kulit L ini, Dek? 2 tambah 6, 8. Bisa? Ini kulit ketiga. Apa kulit ketiga? Habis K, L. Habis L apa? M. Iya. Berapa elektron di kulit M? Lihat aja pangkatnya. 2. Bisa? Ini jumlah elektronnya ada berapa ini, Di? Ada 12. Bisa? Bisa? Bisa. Contoh lagi. Masih sama. Bagaimana kalau kita ubah? Ini kan netral, nggak ada ion. Sekarang berion. 24 tetap 12, ini nggak berubah. Tapi berionnya, kakak tulis simbolnya 2 positif. Nah, apa artinya positif tadi? Melepas. Berarti elektronnya lepas. Berapa yang lepas? 2 positif, berarti artinya melepaskan 2 elektron. Itu maksudnya. Bisa? Jadi kalau 24, 12, melepas 2 positif. Berapa elektronnya? Yuk, kayak mana tadi mencari elektron? Kan udah kakak ajari tadi pertama kan? Berarti ini elektronnya kan 12 dikurang positif 2. Berapa 12? 2. Berarti elektron yang kita isi nggak lagi 12 tapi 10. Karena sudah melepas 2. Bisa? Kalau tadi 7 menangkap 3 jadi 10 elektron. Dari 12 melepas 2 jadi berkurang elektronnya 10. Paham? Kita tulislah 10 elektron. Kayak mana nulis 10 elektron? Berubah kan dari di atas? Berubah. Kalau melepas 2 kayak mana konfigurasinya berarti? 1S, 2, 2S2, 2P, 6. Lepas saja kulit yang terakhir. Jadi kalau melepas itu kulit yang terakhir. KLM. Siapa yang terakhir? M. Lepas saja ini 2. Gitu. Paham sampai sini? Paham. Ada yang mau ditanya? Nggak ada. Kita lanjut. Yuk, contoh lagi misalnya kita ambil titanium Ti, namanya titanium. Nomor atomnya 22. Coba ini aja. Yang kita konfigurasi 22 kan, Dik? Kayak mana konfigurasinya? Yuk, apa tadi urutan pertama? 1S2, lanjut. 2S2, lanjut. 2P6, masih 10. 22 kurang kan? Habis 2P kemana? 3S2, masih kurang ya. Lanjut lagi. Habis 3S kemana tadi? 3P. Kita buat P maksimumnya 6 kan? Nggak boleh lebih. Coba hitung berapa ini masih yuk. 4 tambah 6, 10. Tambah 8. Berarti 18 ya. Kurang 4. Yuk bantu kakak. Habis 2P, habis 3P kemana? Hafal urutannya? Nih dia. Habis 3P kemana? 4S. Habis 4S baru 3D ya. D nya maksimum 10. Coba bantu kakak yuk. Habis 2P, habis 3P tadi kemana? 4S2. Masih kurang 22 ini kan? Berapa ini? 20 ya. Berarti habis 4S 3D. Berapa tadi kurangnya? 2. Berarti buat aja 3D 2. Si D tadi kan maksimumnya 10. Kan? D maksimumnya 10. Enggak maksimumnya 10. Lebih kurang boleh kan maksimumnya 10. Enggak boleh 12. Jadi supaya totalnya 22 kita buat aja sisanya 2 gitu. Paham? Paham. Coba dari sini. Masih soal yang sama. Bagaimana TI? Tetap TI 22
Tapi simbolnya kakak ganti. Ionnya berubah. Ionnya jadi positif. Ini tadi bentuk unsur atom netral. Netral muatan. Beda kan? Nah, tadi kalau sini elektronnya berapa, Dik? 2 elektronnya nih. 22 elektron kan mau kita susun kan? Kalau ini berapa elektron yang mau kita susun? Positif. Artinya apa positif? Melepas kan? Ini melepas berapa elektron? Karena 2 positif artinya melepas 2 elektron. Ada total elektron 22. Lepas 2 kan berkurang. Uang adik 100.000. Lepas dari kantong 30.000. Berarti tinggal di kantong 70.000 kan gitu kira-kira bahasanya. Berarti kalau lepas 2 elektronnya nggak jadi 22 tapi 20 elektronnya. Bisa. Bisa. Yang lepas gimana jadi berubah nggak konfigurasinya? Berubah ya, jadi 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6. Perhatikan dulu kemari. Kalau dia melepas itu jangan yang terakhir, kulit paling besar. Kulit paling besar. Kulit tadi yang mana? Paling depan kan, Dik? Ini kulit 1, 2, 2, 3, 3, 4, 3. Mana paling besar? 4. Jadi kita lepaskan dulu ini dia. Bukan yang ini. Kulit paling besar dulu. Kulit keempat. Lepasnya S ada 2 elektron. Lepas aja semua 2. Jadi karena ini lepas, kita tulis jadi gini modelnya 4S0. Artinya nggak ditulis pun nggak apa-apa. Gitu. Karena 0 nggak ada elektron. Gitu. Maka ini jadi 3D2. Paham sampai sini? Paham. Jadi lepas itu jangan yang terakhir tapi kulit paling besar. Nah, contoh lagi biar paham. Contoh kobat. Kobat nomor atomnya 27. Coba konfigurasikan yuk sama-sama, bantu kakak yuk. 1s 2 2s 2 2p6 3s2. Habis 3s kemana tadi? 3p6 kan? 3p6 kan? Habis 3p kemana? Lihat di sini sambungannya. 4s2. Lanjut 3d berapa? Coba hitung dulu. Diminta elektronnya 27. Kita hitung elektron di atas harus sama yuk. 2 tambah 2 tambah 6 10 ya. 262 juga 10. Berarti 10 tambah 10 20. Berapa lagi kurang? 7. Bagus. Berarti elektronnya sebanyak 27. Bisa sampai sini? Bisa. Coba susun berdasarkan kulit kayak tadi. Ini namanya kulit pertama, namanya kulit K. Berapa elektron? 2. Ini kulit 22. Gabungkan. Namanya kulit L. Habis K, L. Berapa elektron di L? 2 tambah 6, 8. Kulit ketiga jumlah ke mana kulit ketiga? Ini kulit ketiga. Ini kan kulit ketiga juga kan? Walaupun di belakang kita jumlahkan aja. Nah, ini tambah ini gitu kira-kira. Habis L, M. Berapa elektron di M? 2 tambah 6 tambah 7. Berapa berarti? 2 tambah 6 tambah 7. 8 tambah 7, 15. Jadi kulit ketiga elektronnya ada 15 gitu kira-kira bahasanya. Nah, ini kulit apa ini kulit? Namanya kulit N. Berapa elektron di kulit N? Ada 2. Jadi konfigurasinya sama 2, 8, 15, 2. Elektron di kulit pertama 2, elektron di kulit kedua 8, elektron kulit ketiga 15, kulit keempat ada 2. Gitu kira-kira bahasanya. Paham? Paham ya? Kalau masih soalnya tetap ini Cu27, tapi kakak ubah bentuk ion, bentuk muatan 3 positif. Beda nggak bentuk konfigurasinya? Beda. Kalau kakak tanya, ini jadi berapa elektronnya, Dik? Positif apa artinya positif? Artinya dia melepas elektron kan? Melepas ada 3, artinya 3 elektron. Kalau 2 ya lepas 2 elektron. Jadi total ini bisa kita tulis jadi 24. Sampai sini bisa? Bisa. Konfigurasinya berubah nggak? Berubah. Kakak yang nulis, kalian ngomong boleh? Yuk, kakak yang nulis, kalian ngomong yuk. Apa konfigurasinya?
Bagus. Si Pira-Pira aja yang ngomong. Alpira yang ngomong ini kan? Siapa yang ngomong ini? Retno apa? Retno Rahman. Oh, yang lainnya nggak ada ngomong nih. Alpira nggak ngomong. Yuk, 1S2, 2S2, 2P6, 3S, 3S, 2, 3P6, terus? 4S2. Nah, 4S2 nya tadi coba lihat di atas. Ayo, jangan ini berkurang. Kulit paling besar KLMN. Mana yang paling besar? KLM atau N kulit paling luar? N dulu lepas dulu ini gitu. Bisa sama kayak yang di atas. Yang diminta lepas kan 2. Diminta lepas kan 3 nih. Yang kita lepas masih 2. Berarti kan harus 1 lagi lepas. Kurangkan 1 lagi di D. Kalau kurang 1 D jadi apa bentuknya? Berarti 3D 6. Gitu aja. Tapi kalau adik buat 4S2 3D 4 itu salah. Ini yang benar. Bisa? Ya. Paham? Sebelum kita lanjut ada yang mau ditanya? Tanya lah yuk. Belum ada. Paham? Ngertinya yang kakak abang sampaikan? Ya. Oke, kita lanjut boleh? Sekarang bentuk konfigurasinya kakak balikkan. Kalau tadi konfigurasinya coba lihat. Konfigurasinya kakak balikkan. Ini kan dari netral. Kan bentuk netral ini menjadi bentuk ion. Bisa positif, bisa negatif. Ini netral menjadi ion. Netral jadi ion, netral jadi ion. Sekarang kakak balikkan. Kakak balikkan bentuk ion dulu. Nah, contoh. Bentuk ionnya misalnya gini kakak buatkan. X 2 positif. Udah, X 2 positif. Artinya ini sudah melepas 2 ya. Konfigurasinya gini aja. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6. Gini modelnya. Nah, yang mau kakak tanya dari sini gimana buat konfigurasinya X saja? Boleh? Iya. Jadi, yuk kayak mana nih? Sebelum kita jawab, kakak pengen tahu ini berapa elektronnya, Dik? Coba hitung. 2 tambah 2 tambah 6, 10. Tambah 8? 18. Iya, bagus. Berarti 18 elektron. Pertanyaan kakak, yang ini berapa elektron? Mau kita buat. 18 ditambah 2 ya, Pak? Jadi berapa? 20. Iya, bagus. Jadi enggak 16. Jangan ingat di dalam pikiran kita, positif itu jadi berkurang. Contoh ini 22. Karena positif 2 berkurang jadi 20. Ngerti kan? 27 lepas 3 jadi 24. Beda maknanya. Sekarang dari bawah ke atas. Nah, 24 berubah jadi 27 kan bertambah dia. Jadi beda dari netral ke ion, beda ion ke netral. Ini artinya boleh kakak buat keterangannya. Ini bacanya artinya sudah lepas dia. Bukan mau, sudah lepas sebanyak 2 elektron. Artinya udah lepas 2 elektron 18. Jadi kalau belum lepas jadi 20. Berubah nggak konfigurasinya dari di atas? Berubah kan? Yuk, jadi apa konfigurasinya, Dik? Kakak nulis, kalian yang ngomong yuk. 1S 2, 2S2, 2P6, 6. 3S2, 3P6. Balikkan, masukkan lagi. Siapa masukkan? 4S2. Bisa sampai sini? Jadi tambah kulitnya 4S2. Jadi beda dari atas ke bawah, beda nanti dari bawah ke atas. Ngerti maksudnya? Ngerti, Dik? Ngerti. Ngerti ya? Paham ya? Jadi kalau netralnya 20, berarti kalau dari netral 20, dia akan melepas 2. Melepas 2 jadi 18 dari sini. Ngerti bahasanya ya? Hati-hati, karena yang sering ujian keluar,
dalam bentuk ion dulu biasanya di sini tanya. Nah, contoh lagi biar paham. X3 positif. Nah, artinya kan sudah kan konfigurasinya kakak tulis 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d5. Nah, dari sini coba kakak tanya apa konfigurasi X saja. Bisa? Bisa. Bisa. Coba bantu kakak. Ini berapa elektron? Coba hitung. 10 tambah 8, 18 tambah 5. 21. Iya, 18 tambah 5. 23. Ini berapa kita isi? 20. 26. Kalau 20 salah. Kan tadi kakak bilang positif itu nggak selalu berkurang. Nah, ini artinya sudah lepas dia sudah lepas sebanyak 3 elektron. Jadi sudah lepas 3, elektronnya 23. Maka kalau belum lepas 26. Jadi 26 lepas 3 ya jadi 23. Sama seperti ini tadi, 18 jadi tambah 20. 23 tadi tambah 3 jadi 26. Ngerti? Iya. Ngerti deh. Iya, paham ya? Paham. Oke, coba konfigurasinya jadi mana ya? Gimana jadi konfigurasinya? 1s 2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Habis 3p? 4S2. Setelah 3p kan 4s dulu kita isi. Di sini kan lompat dia 3d. S-nya kemana? Karena S-nya ini 3p habis 3d kan. Sebelum ini kita balikkan ke netral. Harus ada 4s-nya. Jadi kita balikkan lagi. 4s berapa yang masuk S-nya? 2 masih kan? Yang lepas tadi kan 3, masih 2 kembali. Berarti tambah 1 dari sini lagi, tambah 1, jadi 3D berapa ini, Dik? 3D 6. Coba hitung, pas 26? Iya. Pas. Ngerti sampai sini? Pas. Ngerti sampai sini? Iya, paham. Iya, paham. Paham ya? Contoh yang negatif belum, contoh yang negatif. Kakak ambil yang negatif dulu. X2 min. Konfigurasinya singkat aja, 1S2, 2S2, 2P6. Kalau X saja cemana yuk acem. Ini artinya sudah negatif, artinya apa? Sudah nerima kan? Sudah nangkap, sudah nerima 2 elektron. Jadi sudah nerima elektronnya berapa ini? 10 kan? Kalau elektronnya kita buat 8. bagus, 8 enggak 12. Kan sudah lengkap dia 2 jadi 10. Jadi konfigurasinya kayak mana yuk? Acem bantu kakak yuk. 1S2, 2S2, 2P. 2P4. Iya, bagus. Sampai sini paham? Paham. Ada yang mau ditanya? Kalau enggak kita jawab contoh soalnya yuk. Lihat yang di WA. Kan ada di WA kan? Ada di WA? Ada? Ada. Yuk kita coba dulu tes dari nomor berapa lah ya. Dari nomor 1 lah kita jawab. Yuk nomor 1 yuk. Udah? Yuk soal Poltekkes tahun 2019 itu katanya. Kita jawab nomor 1. Dulu yang jawab biar kakak jawab sama-sama. Sama-sama. Halo di sama-sama. Oke yuk. Apa katanya soal nomor 1? Jadi cara menjawabnya, kalau ada soal nanti kimia Poltekkes, langkah pertama itu gampang dik. Baca dulu soalnya. Nah kalau udah kita baca paham, baru kita jawab. Udah dibaca soalnya? Udah dibaca soalnya? Udah. Yuk. Dari nomor 1 yuk. Apa katanya? Konfigurasi elektron ion X 2 positif yang mau ditanya. Ion X 2 positif. Apabila konfigurasi X yang tadi itu memiliki bilangan massa 32
dan neutronnya ada 11. Jadi gini, kita anggaplah atomnya X. Kita anggap atomnya X. Nah, atom ini katanya memiliki bilangan massa. Bilangan massa itu sama dengan nomor massa, Dik. Nomor massanya berapa katanya dalam soal? 32. Terus neutronnya 11. Nah, dari sini itu kita dapat simbol atom. Nah, kan bisa kita cari simbol atom. Ngerti maksudnya? Ngerti? Ya, coba bantu kakak yuk. Atomnya kita anggaplah X. Nah, nomor massa, bilangan massa itu katanya 32. Di mana letaknya nomor massa tadi? Di atas atau di bawah? Di atas. Di atas, bagus, 32. Terus neutronnya 11. Di mana letak neutron, Dik? Neutron di mana? Atas atau bawah? Neutron itu nggak di atas, nggak di bawah. Di selisih atas dikurang bawah. Selisihnya 11. Berarti bisa kita buat kerjakan. Kalau tahu langsung nggak apa-apa. Kalau nggak tahu kakak tulis pun. Neutron itu tadi kan rumusnya ada kakak tuliskan. Nomor massa dikurang dengan apa tadi? Nomor atom. Kan? Nah, neutronnya 11, masukkan aja. 11 sama dengan nomor massa 32 dikurang nomor atom. Nah, nomor atom itulah yang di bawah. Ini mau kita cari berapa yang di bawah. Kita pindahkan ke ruas kiri, berarti jadi tambah ini kan. Nomor atom sama dengan yang 11 di luar kanan, kita kurangkan. Jadi 32, 11-nya pindah kemari, ngerti? 32 dikurang 11 berapa, Dik? 21. Ya, 21. Bagus. Bisa? Bisa? Yang 21 ini kita letakkan di bawah. Ngerti? Kan selisihnya 11. Pas? Pas? Pas. Terus, yang mana dikonfigurasi? Yang atas atau yang bawah? Yang di bawah kan elektronnya 11, 21 juga ini kan? Yuk, konfigurasikan yuk. Apa kayak mana tadi konfigurasi 21 yuk? Kayak mana tadi urutannya? 1S2, 2S2, 2P6, masih lanjut ya. Habis 2P, 3S2, 3P6, masih lanjut. Masih 2 berapa ini? 18. Diminta 21 berarti kurang 3. Habis 3P 4S2 barulah tinggal 3D 1. Pas 21, Dik. Coba hitung. Pas. Yang diminta bukan ini, tapi diminta konfigurasi X tapi 2 positif. Nah, ini kan dari netral ke ion ini kan? Berarti dia bukan sudah, tapi mau lepas. Berkurang dia jadinya. Mau lepas sebanyak 2 elektron. Kalau tadi di sini 21 elektron, maka kakak tanya, di sini jadi berapa elektron? Kita tulis yang di bawah. Karena lepas 2 jadi 19 elektron. Paham sampai sini? Paham. Kayak mana lepas 2? Yang mana lepas tadi? 4S atau 3D kita lepaskan? 4S kita lepaskan yang terakhir kan? Lepaslah S-nya. Yuk, kayak mana? Tulis yuk. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6. Lepas 3. Ini masih 2 lepas. Habis itu kurang berapa lagi lepas? Habis kan? Cuma 2 lepas kan? Ya, habis 3P kemana? Lepas. Langsung kita tulis jadi 3D 1. Sampai sini bisa? Sampai sini bisa, Dik? Bisa. Ada yang mau ditanya? Belum ada. Ada yang paham? Paham. Ngerti? Bisa? Ngerti ya? Oke. Nomor 3 kita jawab. Yuk, nomor 3. Apa nomor 3? Yuk, nomor 3. Atom kalsium. Kalsium itu simbolnya Ca. Katanya apa yuk di situ dikasih tahu? Protonnya 20. Kan?
elektronnya juga 20. Terus apa lagi? Dan neutronnya 20. Bisa. Iya. Maka kalau dari sini kita buat simbol atomnya kayak mana? Berarti ini Ca. Nah, kayak mana yuk? Proton di mana letaknya tadi proton? Proton 20, di mana letaknya proton? Proton di bawah kan? 20, kan? Iya. Neutron 20. Neutron tadi kan selisih atas dengan bawah. 32 kurang 21 makanya 11. Gitu yang ini. Nah, jadi selisih atas kurang bawah 20. Neutron 20. Berarti di atas berapa, Dik? Supaya 20 lah selisihnya. Bisa logikanya? Bisa ya, jadi berapa ini? 40. 40 kan? Kenapa? 40 dikurang 20 kan 20 neutronnya. Bisa langsung? Bisa langsung, gak usah kita buat seperti ini. Bisa? Iya. Bisa. Jadi yang mana kita konfigurasi? Yang atas atau yang bawah? 40 atau 20 yang kita konfigurasi? 20. Coba gimana konfigurasinya? Bantu kakak yuk, lihat di atas. 2S2, 2P6, 3S2, 3P6. Masih 18. Habis 3P kemana tadi, Dik? 4S2. Pas 20, coba hitung. Pas. Yang diminta baca. Maka susunan elektron yang ditanya dalam soal dari ion, nah kita minta dikonfigurasi bukan ini, tapi ion Ca, 2 positif. Nah, artinya apa ini? Mau lepas dia kan, Dik? Mau lepas sebanyak berapa ini? Mau lepas sebanyak 2 elektron. Yang mana lepas? Kulit paling besar. 3, 4. Mana paling besar? 4 kan? Habis lepas dia. Jadi konfigurasinya 1S2, 2S2. Habis itu kemana? 2P6, 3S2, 3P berapa nih? 3P6. Bisa? Bisa, Dek. Bisa. 3. Jawaban yang tepat apalah jawabannya berarti? Apa jawabannya? Ya, jawabannya B, bola. Bisa? Tolong adik, bisa? Bisa. Nomor 1 tadi apa jawabannya nomor 1? Lupa tadi kita jawab nomor 1. B juga ya? Iya? Tolonglah, iya? Iya. Ada yang mau ditanya? Belum. Ada yang paham? Paham. Oke, kita lanjut. Kita lanjut. Ya, oke. Sekarang kita lanjut topik yang baru. Mana menentukan unsur itu di dalam sistem periode unsur. Menentukan periode dan namanya golongan. Pernah dengar periode golongan? Pernah nengok tabel periodik? Pernah. Jadi nanti bagaimana menentukan periode dan golongan. Jadi bisa nanti kita tentukan periode dan golongan. Maksudnya gini dia. Apa hubungan konfigurasi yang kita susun tadi, konfigurasi elektron, bagaimana hubungan konfigurasi elektron terhadap periode golongan. Bisa kita tentukan. Dia terletak di periode berapa, golongan berapa dari konfigurasi elektron. Nah, sebelum nanti kakak jelaskan, kakak pengen tahu dulu. Periode itu yang mana, golongan itu yang mana. Pernah nengok SPU kan, Dik? Kalau ke bawah apa namanya, Dik? Kalau dari kiri ke kanan apa namanya, Dik? Yuk, ada yang tahu? Kalau dari atas ke bawah itu namanya disebut golongan. Kalau dari kiri ke kanan itu namanya disebut periode. Jadi periode itu dari kiri ke kanan sejajar, itu periode. Golongan atas ke bawah. Ngerti? Misalnya kakak tulis ada unsur A, B, C, D, E, F. Misalnya di G, H, I. Kakak tanya, yang mana yang satu golongan? Yang mana golongan yuk?
Yang mana golongan? Golongan tadi kakak bilang ke bawah kan? Berarti ke bawah aja lihat. Ah, ke bawah yang golongan itu yang mana berarti? A, D, Q, apa lagi? B, E, H, satu golongan. Apa lagi? C, F, I, itu golongan. Bisa. Periode yang mana periode? Nah, harus tahu kita yang mana periode, mana golongan. Yang mana periode? Periode kan ke kanan sejajar kan? Berarti itu apa periodenya? Yang mana aja satu periode? A, B, C, apa lagi? D, E, F, G, H, I. Bisa menentukan periode dan golongan? Bisa. Sekarang pertanyaan kakak, bagaimana kita menentukan periode dan golongan dari konfigurasi? Cara cepatnya gini aja langsung. Kalau dia menentukan periode, lihat aja di kulit paling besar. Kulit paling besar, dialah periodenya. Kulit tadi kan udah kakak ajarin kan, kulit itu lihat yang paling depan atau menyatakan koefisien. Jadi koefisien itu yang depan. Kalau nanti golongan ini sama juga dari elektron valensi. Jadi kalau elektron valensinya sama, elektron valensi. Kalau elektron valensinya sama, disusun satu golongan. Apa ini elektron valensi? Elektron valensi itu elektron yang terakhir. Jadi kalau elektronnya terakhir berapa, dialah golongannya. Jadi lihat dari elektron valensi. Nah, biar lebih detail, kakak buatkan. Golongan itu dalam sistem periodik ada dua, Dik. Ada namanya golongan utama atau disebut golongan A. Ada golongan A, golongan utama, dan yang kedua ada golongan transisi atau peralihan. Nah, golongan B. Jadi ada golongan A dan ada golongan. Nah, bagaimana menentukan dia A atau B, utama, transisi? Cara gini rumusnya. Kalau golongan utama, konfigurasinya lihat berakhir di mana. Kalau berakhir di S, atau boleh juga berakhirnya di SP. Kalau berakhir di S atau SP itu golongan A, utama. Tapi kalau transisi berakhirnya di SD. Atau boleh dibalikkan DS, boleh. Nah, rumus menentukan golongan, lihat pangkatnya, lihat elektron. Misalkan ini elektronnya X, ini Y. Misalnya ini X, ini Z. Atau balikkan ini Z, ini X. Maka rumus golongan, lihat aja di pangkatnya, elektronnya lihat. Misalnya ini pangkatnya X, maka rumus golongannya sama dengan kita buat aja sesuai pangkatnya, X gitu. Bisa? Misalnya contoh nih S pangkat 1, berarti golongan 1A gitu. Kalau S pangkat 2, berarti golongan 2A gitu nulisnya. Paham? Bisa, Dik? Bisa. Contoh lagi, kalau berakhirnya nggak S, tapi ada SP di sampingnya, maka golongannya kita jumlahkan pangkatnya. X tambah Y. Bisa. Misalnya X-nya 2, Y-nya 5, berarti 2 tambah 5, 2 tambah 5, 7, 7A gitu nulisnya. Bisa? Makanya kalau transisi dia berada di SD, selebihnya golongan A, gitu. Ingat aja itu ya. Oke. Nah, kalau transisi sama menentukan golongan, lihat pangkatnya X dan Z, jumlahkan aja di X tambah Z atau Z tambah X. Bisa kira-kira, Dik? Bisa kira-kira menentukan golongan periode? Kakak ulang ini ya, menentukan periode tadi gimana periode? Lihat kulit paling besar. Kalau golongan, lihat berada di mana, ada A, ada B. Kalau atau SP, golongannya A. Selebihnya SD atau DS, golongan B. Menentukan golongan, lihat pangkatnya. Paham? Paham? Paham. Tapi catatan dulu, catatan untuk transisi yang ini, tercatatan. Kalau nanti X tambah Z, nih, yang ini tambah ini, kalau jumlahnya 8, atau jumlahnya 9, atau 10. Misalnya 2 tambah 7, kan 9 kan, Dik? Tambah 2 tambah 8, kan 10 misalnya. Kalau ini jumlahnya 8, atau 9, atau 10 jumlahnya ini, itu semuanya letakkan dalam golongan 8B semua. Jadi nggak ada 9B, nggak ada 10B. Buat 8B semua. Contoh berarti 9 tetap 8B. 10 tetap 8B. Ya.
Kemudian kalau jumlahnya 11, itu nggak 11B, tapi 1B sebutkan. Kalau jumlahnya nanti ini tambahnya 12, berarti ini sebut golongan 2B. Bisa? Paham, Dik? Paham ya? Contoh. Contoh. Yang pertama kakak tulis berapa periode golongannya. Contoh yang pertama gini. Natrium, nomor atomnya 11, masanya 23. Yang mana dikonfigurasi tadi, Dik? Yang atas atau yang bawah? Yang bawah. Elektronnya 11 kan? Susunlah sebanyak 11. Kayak mana yuk? Bantu kakak yuk. Dan lancarkan konfigurasi. 1S2, 2S2, 2P, 6, masih 10 ya. Berarti sisanya berapa ini? 3S, 1. Kalau 2 lebih kan? Paham? Paham. Kalau ditanya nanti ujian Poltekkes, natrium ini terletak di periode berapa, golongan berapa? Bisa kita jawab? Bisa, gampang. Dari konfigurasi ini bisa kita tentukan periode golongan. Inilah hubungan ini rumusnya kakak tulis. Nah, cuman tadi bantu kakak yuk. Periodenya berapa nih? Cuman tadi menentukan periode. Menentukan periode, lihat kulit paling besar. Kulit itu yang paling depan. Mana lihat paling depan? Angkanya lihat 1, 2, 2, 3. Mana paling besar? 3 kan? Berarti dia terletak periode ketiga. Gitu dalam SPU. Paham? Paham. Golongannya? Nah, lihat dulu golongan. Ini bentuk umumnya. Lihat. Berakhir di mana konfigurasinya? S kan, Dik? Bisa S, bisa SP. Ini PS, nggak boleh. Berarti kita lihat aja S. S-nya aja kita lihat. Berapa pangkatnya ini? 1. Berarti karena pangkatnya 1 disebut golongan 1A. Gitu caranya. Gitu. Paham? Tolonglah, Dik. Bisa? Bisa. Contoh lagi yuk. Kakak tulis biar lebih enak. Kita tulis Cl. Nomor atom 17, masanya 35. Yang mana konfigurasi yang atas atau yang bawah tadi? Yang bawah. Susunlah sebanyak 17. Semana yuk? Acem, bantu kakak yuk. 1S2. Lanjut. 2S2. Bagus. Masih kurang ya? 3S. 2. 3P berapa? Tahan dulu, coba hitung. 2, 2, 6, 10 tambah 2, 12. Kalau 12 ini 17. Berapa lagi kurang? 5. Bisa langsung kita buat 3P5 ya? Bisa. Oke, bantu kakak yuk. Periode berapa? Golongannya berapa? Tadi kakak bilang menentukan periode, lihat kulit paling besar. Berapa kulit paling besarnya yuk? 1, 2, 2, 3, 3. Mana paling besar? 3. Berarti periode 3. Gitu tulisnya. Bisa. Bisa. Golongannya? Golongan berada di mana nih? Ujungnya P kan? Kalau ujungnya P, kawannya harus apa ini? SP kan? Nah, berarti kalau SP jumlahkan yuk. 2 tambah 5. Iya, jadi jumlahkan aja nih. 2 tambah 5. Paham? Berarti golongan 7A. Bisa? Tolong adik, bisa? Bisa. Oke. Lanjut. Contoh lagi kita ambil nikel. Nikel nomor atom 28. Semana yuk? Konfigurasikan yuk. 1S2, 2S2, 2P6. Masih kurangnya jauh lagi. 3S2, 3P6. Habis 3P, 4S, 2, 3D berapa? Coba hitung dulu yuk. Diminta 28. Hitung. 2, 2, 6, 10. 2, 6, 2, 10. 10 tambah 10, 20. Berarti kurang berapa ini, Dik? 8. Bisa. Coba tentukan periode berapa, golongan berapa. Yuk, bantu kakak yuk. Periodenya cuma tadi. Lihat kulit paling besar yang depannya. Lihat. 1, 2, 2, 3, 3, 4, 3. Mana paling besar? 4. 4 paling besar. Berarti periode 4 nulisnya. Paham? Golongannya. Yuk, coba lihat konfigurasinya. Berada di mana ini? D kan, D? D nggak boleh sendiri. Kawannya harus apa? SD kan? Berarti kita jumlahkan aja SD. Berarti ini jumlahkan 2 tambah 8. Nah, kalau jumlahnya 10, ada nggak golongan 10B? Nggak ada kan? 8, 9, 10. Semuanya tulis jadi golongan berapa ini? 8B. Gitu caranya. Paham?
Toh paham. Oke, coba kita lihat contoh soalnya yuk yang dibagi kan bisa kita jawab kan? Nah, contoh soal nomor 5 yuk kita jawab. Nomor 5. Bisa ya kakak geser ini ya. Oke, coba yuk nomor 5. Nah, langkah pertama apa tadi nomor 5? Baca soalnya. Udah dibaca soalnya? Udah. Udah. Ada katanya unsur X. Ya kan? Dah. Ya. Nomor atomnya 24. Konfigurasinya apa itu dibuatnya? 1s2 kan? 2s2. Lanjut, habis 2s kemana tadi? 2p6, 3s2, 3p6. Habis 3p kemana? 4s2 kan? 3d berapa ini, Dik? Coba hitung yuk, berapa ini? 18 tambah 2 24. Sampai sini bisa, Dik? Ya. Tolong ya, bisa ya. Tapi ini nanti dia nggak stabil. Nah, catatan kakak buat aja di bawah, catatan. Jadi nanti ada konfigurasi itu, tujuannya konfigurasi dia mencapai kestabilan. Jadi kalau nanti konfigurasinya berakhir di S2 sama D4 atau S2 D9, ini nggak stabil, cuman dua ini aja, yang lain nggak ada. Dia nanti akan berubah ini, mencapai kestabilan. Stabil itu ada dua, ada stabil penuh dan ada setengah penuh. Baik penuh atau setengah penuh konfigurasinya dia stabil. Contoh D, penuhnya 10, setengah dari 10 berapa, D? 5, itu penuhnya. Penuh dan setengah penuh. Contoh ini D, ya setengah penuh kan 5, kurang 1, S memberikan 1 elektron kepada D, maka berubah menjadi S1 D5. Dikasihlah 1 elektron S kepada D, ngerti, D? Ini juga supaya 10 kurang 1, dikasihnya lah 1 kepada si D, si S ini, maka berubah konfigurasinya jadi S1 D10. Paham kira-kira? Paham. Jadi ini akan berubah. Maka kalau kita biar nggak capek kakak nulisnya, sama lah ini, Dik, ya. Ujungnya aja kita lihat. Berarti berapa ini? Dikasihnya 1 kan? Berarti menjadi 4S1 3D berapa ini? 5. Bisa? Tolonglah, Dik. Bisa? Bisa. Atau nulisnya boleh juga di buku dibuatnya 3D dulu, nggak apa-apa. 3D5 4S1 kan sama-sama aja itu kan? Boleh kan? Bisa. Coba kakak tanya yuk, periode berapa golongan berapa ini yuk? Yuk, periode berapa golongan berapa yuk? 4. Periode? Bagus, 3 4 besar 4 kan? Periode 4. Golongan? 1. Golongan 1. Berada di mana ini? SD atau DS? Tadi kan udah kakak kasih teorinya nih dia. Hati-hati, bisa SD, bisa DS tadi kan? Nah, hati-hati, ini kan DS ujungnya kan? SD bisa ini, yang mana aja boleh kita lihat. SD kan? 1 tambah 5, 5 tambah 1 kan tetap 6. 6 apa? 6B kalau berada di SD. SD kan? Sama kayak ini tadi kan? Ini SD. Bisa deh. Tolonglah, bisa. Ada pertanyaan? Ada? Nggak ada. Coba tes nomor 11 yuk. Lihat aja itu benar. Kerjain salah yuk nomor 11. Apalah jawabannya yuk. Bisa? Nah, konfigurasi X kan gampang itu. 1S2, 2S2. Ujungnya aja coba lihat. 4S2, 3D5. Ujungnya itu kan, Dik? Betul? Betul? Iya, periode berapa, golongan berapa. Lihat aja yang nomor 11 kan, biar nggak capek kita nomor 11. Ujungnya aja lihat kalau mencari periode golongan. Berapa ujungnya tadi yuk? 4S2. 3D berapa itu? 3D5 kan? Iya, periode berapa, golongan berapa yuk? Bantu kakak yuk. Periode 4, golongan SD kan? Jumlahkan 2 tambah 5? 7. 7. 7 apa? 7B.
7B. Kenapa B? Karena SD, selebihnya golongan A. Paham? Paham. Jadi apa jawaban yang tepat di situ? Periode 4 dan golongan golongan 7B. Enggak ada 7B. Ada ya, berarti jawabannya apa yang tepat itu, Dik? Hah? Iya, masa ini jawaban pun enggak tepat. C. Kan dibuat golongan dulu kan, golongannya 7B dan 4. Berarti periode 4. Ngerti? Tolonglah, Dik, bisa. Lucu-lucu lah keluarga. Bisa? Bisa? Oke, nomor 14 yuk kita jawab. Nomor 14. Apa nomor 14 yuk? Langkah pertama apa? Baca soalnya yuk. Apa katanya? Ada konfigurasi elektron, tapi bentuk ion itu kan bermuatan. Hati-hati. M3 positif, artinya sudah melepas 3 nih, hati-hati. Konfigurasinya apa dibuatnya, di 1s2, 2s2, 2p6. Ngerti? Ngerti? Nah, diminta baca soalnya unsur M. Nah, ini kan bentuk ion. Diminta bukan dalam bentuk ion. Jangan langsung tentukan periode golongan, salah. Diminta dalam bentuk atom, berarti netral, M aja. Nah, gitu. Paham? Paham ya? Ini berapalah elektronnya, coba kakak tanya. 2, 2, 6, berarti 10 kan? Kalau ini jadi berapa elektronnya, Dik? Ini 10, ini berapa elektronnya? 13, jangan 7, makin habis dia. Kan artinya kan sudah lepas 3 dia kan? Jadi artinya ini sudah lepas 3. Ah, gitu. Sudah lepas sebanyak 3 elektron. Jadi kalau lepas sudah 3, balikkan lagi. Apa konfigurasinya yuk? 1s2, 2s2, 2p6. Kan? Lanjut. Habis 2p kemana? 3s2. 2 yang datang. Diminta 3. Tambahkan lagi 1. Kan gitu. Jadi 3p 1. Sampai sini bisa? Bisa. Kalau udah gini kan udah bisa kita tentukan kan. Kalau yang di atas langsung salah. Yang di bawah kita tentukan. Periode berapa, golongan berapa? Yuk bantu kakak yuk. Periode berapa, golongan berapa yuk? 1, 2, 2, 3, 3. Mana paling besar? 3 golongan. Berarti mana ini? SP kan? Kalau SP berarti jumlahkan 2 tambah 1. 3. 3 apa? 3A. Karena berakhirnya nggak di SD. Gitu. Paham? Paham. Apalah jawabannya? Golongan dulu kan, berarti golongan 3A dan periode 3. Berarti jawabannya didodol. Bisa? Bisa. Ada yang mau ditanya? Enggak. Satu lagi yuk, biar kita lanjut materi selanjutnya. Nomor 10. Kita jawab yuk, apa nomor 10? Letak unsur X dengan nomor atom 26 dan nomor massa 56. Kan gampang kan? Bisa dijawab kan? X, nomor massa 56, nomor atom di mana letaknya? Di bawah kan? 26, massa di atas kan? 56. Gini aja kan? Bisa? Nah, tetap periode berapa, golongan berapa kan? Gampang ini ya kan? Lihat aja pun benar kan? Kerjain salah ya. Berarti yang kita konfigurasi yang mana? Yang di bawah kan? 26. Kayak mana kita tulis yuk? 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6. Habis itu 4S2, kan? 3D berapa ini sisanya yuk? Berapa ini? 18, 20 berarti kurang 6. Kan? Periode berapa, golongan berapa yuk? Periode 4. Golongan SD kan? Kalau SD berarti transisi golongan B. Jumlahkan aja 2 tambah 6. 8. 8 apa, Dik? 8B. Gitu. Sampai sini bisa? Bisa. Apa jawaban yang tepat? Kita lihat di situ. Apa jawaban yang tepat? Ya, coba lihat. Betulnya? Apa jawabannya, Dik? Pas. Halo, Dik. Pas? Iya. Iya. Ada yang mau ditanya sebelum kita lanjut? Topik terakhir.
Bisa? Tetap. Bisa, Onsley. Oke, insya Allah bisa ya. Nah, yang berikutnya kita tentukan bilangan kuantum. Pernah dengar bilangan kuantum? Pernah. Pernah, ya. Barusan aja Pak waktu SMA kelas 10. Bilangan kuantum itu gunanya kita mengetahui di mana letak posisi elektron itu berada di atom. Nah, bilangan kuantum itu nanti ada 4 deh. Biar nggak capek kakak nulisnya, kakak singkat ABK ya. Bukan bau ketiak ya dia, bilangan kuantum. Nah, bilangan kuantum itu ada 4. Yang pertama, bilangan kuantum utama. Nah, bilangan kuantum utama ini disimbolkan dengan huruf N. Jadi kalau ada huruf N itu namanya bilangan kuantum utama. Nah, jadi bilangan kuantum utama ini gunanya menentukan nilai kulit. Jadi lihat kulit, itulah bilangan kuantum utama. Tadi kakak bilang kulit ada berapa tadi? Ada berapa tadi kulit? Ada 7. Nah, dimulai dari kulit K sampai dengan kulit Q. Kan? Kulit itu lihat yang paling depan. Yang paling depan dialah kulitnya. Oke? Itu yang pertama. Yang kedua, bilangan kuantum utama N. Yang kedua, ada bilangan kuantum azimut. Bukan Ajinomoto ya, azimut. Nanti ini disimbolkan dengan huruf L. Jadi kalau ada huruf L, itu bilangan kuantum azimut namanya. Nah, bilangan kuantum azimut ini beda dengan bilangan kuantum utama. Kalau bilangan kuantum utama menyatakan kulit, kalau azimut menyatakan subkulit namanya. Jadi beda kulit, beda subkulit. Subkulit tadi yang mana, Dik? Subkulit. Ada yang tahu? Subkulit tadi yang mana, Dik? Kulit ada 7. Kalau subkulit ada berapa, yuk? Subkulit ada berapa subkulit? Ada 4. Apa aja yuk? Subkulit S, P, D, F. Ada tadi kan? Ada. Nanti nilai subkulit ini nanti nilainya ada. Jadi artinya tergantung di subkulit berapa terakhirnya. Nanti subkulit ini nilainya ada. Itulah tadi namanya L simbolnya. Artinya kalau konfigurasi elektronnya berakhir di subkulit S, maka bilangan kuantum azimutnya 0. Kalau berakhir di P, nanti tergantung berakhir di mana. Nah, kalau P, subkulitnya 1 azimutnya. Kalau D, 2. Kalau F, 3. Kan enak ngapalnya. 0, 1, 2, 3. S, P, D, F. Ngerti? Terakhirnya subkulit mana? Tergantung. Nanti kakak kasih contoh. Bisa ya? Yang ketiga, ada namanya bilangan kuantum magnetik. Bilangan kuantum magnetik ini itu disimbolkan huruf M. Jadi M itu bilangan kuantum magnetik. Nah, bilangan kuantum magnetik ini tergantung dari azimutnya berapa. Jadi bilangan kuantum magnetik tergantung dari azimut. Nah, bilangan kuantum magnetik ini menyatakan orbital. Orbital itu kamar elektron yang kotak-kotak. Nah, ada kita gambar kotak-kotak kan? Itulah kamar elektron. Nah, menentukan kamar M magnetik tergantung dari azimut. Makanya bentuknya bisa kita buat ini. Nilai kamarnya dari min L sampai plus L. Lebih besar dari min L dan lebih kecil dari plus L. Contoh misalnya gini S. S subkulitnya berapa tadi azimut S? L-nya kan 0 kan? Kalau S azimutnya 0. Di kamarnya berapa aja? Kan nggak mungkin min 0 sampai plus 0. Ya udah kamarnya cuma 1. Karena kamarnya cuma 1 berarti nilainya 0. Nah, gitu maksudnya. Kemudian P. P berapa azimutnya? Coba bantu kakak yuk. Berapa tadi azimut? L-nya 1 kan? L-nya 1 betul? Betul? Berarti kamarnya dari berapa? Min 1 sampai plus 1. Makanya kamar P orbitalnya, kamarnya atau orbital ada 3. 1, 2, 3. Dan kamarnya dari min L sampai plus L. L-nya 1. Berarti nulisnya gini. Dari min 1 sampai plus 1. Gitu. Maka di sini tengah-tengah 0. Jadi kamarnya dari min 1 sampai plus 1. Kalau nggak min 1 di 0, kalau nggak di plus 1. Gitu kira-kira bahasanya.
Baru D. D bantu kakak yuk. Berapa azimutnya D? L-nya berapa D? 2. Berarti kamarnya dari berapa jadi? Min 2 sampai plus 2 kan? Kamar dia ada berapa tadi? S1, P3. Lompat 2. Berarti 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Karena L-nya 2 berarti kamarnya dari mana nih? Min 2 sampai plus 2. Nah, min 2 sampai plus 2. Gitu. Maka ini berapa? Min 1, 0 plus 1. Kalau biar nggak salah tengah-tengah 0 gitu aja kira-kira. Gitu juga dengan F. F L-nya 3. Berarti kamarnya dari min 3 sampai plus 3. Dengar suara kakak? Ya, yang keempat. Nah, ini yang terakhir, yang keempat. Ada bilangan kuantum spin. Spin ini simbolnya S. Nah, bilangan kuantum spin sini menyatakan arah elektronnya kemana. Jadi kalau nanti elektron kan tadi ada tegak lurus, ada ke bawah, gini kan berlawanan tanda. Kalau dia tegak lurus pertama, S-nya positif setengah. Kalau dia ke bawah, S-nya min. Bisa diterima? Bisa. Yuk, inilah dasar teori bilangan kuantum, kakak ulangin. Bilangan kuantum ada 4. N, L, M, S. N itu bilangan kuantum utama. Bilangan kuantum utama menyatakan kulit. Kulit lihat aja di depan. Yang kedua, bilangan kuantum azimut. Azimut itu simbolnya L, menyatakan subkulit. Subkulit ada 4. S, P, D, F. Nilai azimut tergantung subkulit berapa dia terakhir. Kalau berada di S, L-nya 0. Kalau P 1, D2, F3 gitu. Ya, yang ketiga bilangan kuantum magnetik simbolnya M, menyatakan kamar atau orbital elektron. Nah, S kamarnya 1, berarti cuma 0. P kamarnya 3. Dari min 1 sampai plus 1 di mana? Kita nggak tahu letaknya di mana. Gitu. D L-nya 2, berarti kamarnya dari min 2 sampai plus 2. Yang terakhir bilangan kuantum spin. Spin menyatakan arah. Kalau tegak lurus positif, kalau ke bawah bisa diterima? Bisa ya, kakak kasih dulu contoh. Misalnya katanya gini. Tentukan nilai bilangan kuantum. Tentukan harga keempat. Berarti keempat-empatnya sebutkan. Keempat bilangan kuantum dari misalnya atom Fe, nomor atomnya 26. Jadi kita dapatnya dari konfigurasi. Nah, gini. Berapa bilangan kuantum dari Fe26? Kita konfigurasi dulu ini. Contoh Fe26. Kayak mana konfigurasinya? Yuk, Dik, bantu kakak. Udah belajar tadi konfigurasi kan? Ya. Udah, kayak mana yuk kita susun konfigurasinya biar dapat bilangan kuantum. Kayak mana tadi konfigurasinya? 1S2. Bagus, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6. Iya, bagus, kalau bisa lancar ya. 4S2, 3D berapa? 6 sisanya. Oke? Dengarkan yang kakak sampaikan. Menentukan bilangan kuantum, lihat yang terakhir kita isi. Yang terakhir, bukan kulit paling besar. Terakhir kita isi kan ini kan, 3D6. Oke? Ini aja kita tentukan. Kakak buat besar-besar, 3D6. Nah, angka 3 ini, itu kulit. Kulit kan depan, 1, 2, 2 kan? Nah, kulit ketiga, ini kulitnya, itu menyatakan N utamanya. Yang D ini namanya subkulit. Itulah menentukan L. Nah, D ini elektron. Elektron ini gunanya kita mencari nilai magnetik sama spinnya, gitu kira-kira. Ya udah, bisa kita jawab. Berapa bilangan kuantumnya? Masukkanlah nilainya, gitu. N-nya berapa lah ini berarti? Karena di depannya 3, berarti N-nya 3. Gitu. Apa susahnya? Nah, bisa. Kalau N-nya 4, berarti 4. N-nya 2, berarti 2, gitu. Ya. L-nya, ayo lihat L. Nah, kita lihat. Berada subkulit mana ini, Dik? Di D kan? D. Ini udah ada rumpun. Kalau berada di D, azimutnya L-nya berapa tadi? 2 kan? Nah, kalau P1 S00 123 kan enak ngapalnya. SPDF 0123. Berarti karena di D, L-nya 2. Paham? Paham. M dan S-nya berapa? Gini caranya. Menentukan M dan S dapat dari elektron. Tadi kakak bilang M itu tergantung dari azimut. Azimutnya kan L. L itu nilainya 2. Kamar D tadi ada berapa kamar D? Kamar D ini udah kakak buat. Kamar D ada berapa? Ada 5. Kita tulis saja dulu 5. Pelan-pelan. 1, 2, 3, 4, 5. Baru kita isi. Kamarnya itu ada nomor-nomornya.
Karena L-nya tadi 2, berarti dari mana? Dari min 2 sampai plus 2, betul? Berarti ini berapa, Dik? Min 1, 0, plus 1. Udah kita tentukan kan? Dah, baru kita isi elektronnya. Ada berapa ini elektronnya? 6, nggak boleh lebih. 6 kan? 6. Nulisnya itu dia tunggal berpasangan. Tunggal itu ke atas dulu deh. 1, ngerti? 2, 3, 4. Tunggal dulu baru pasangan. 5, 6 kan? Pas yang ke-6 ini yang terakhir, di kamar berapa kita isi yang tebalnya? Agak-agak tebal kakak tulis. Di kamar berapa kita isi? Min 2. Berarti M-nya min 2. Gitu caranya. Bisa? Baru kita isi ke atas atau ke bawah bentuk elektron terakhir? Ke bawah kan? Kalau ke bawah ini dia modelnya. Kalau ke bawah berarti min setengah. Gitu triknya. Paham sampai sini? Paham. Oke, biar lebih paham, kita dulu contoh soalnya yuk. Lihat contoh soalnya di situ. Ada kan? Ada? Ada. Nomor 6 kita mulai yuk. Nomor 6. Kita mulai dari nomor 6. Yuk kita baca soalnya nomor 6. Apa katanya? Bila konfigurasi elektron tapi dalam bentuk ion, itu hati-hati ya, bentuk ion dibilangnya. X berapa positif itu dibuatnya, Dik? X 3 positif. Artinya kan sudah melepas 3 ini, hati-hati ya. Apa konfigurasinya katanya di soal? 1S2, 2S2, 2P6. Yang diminta bilangan kuantum tapi dalam bentuk atom. Ini kan dalam bentuk ion. Ini jumlahnya masih 10. Kalau diminta dalam bentuk atom berarti netral. Kayak mana yuk netralnya? Berapa kita isi sini, Dik? Berarti harus 13 ya, jangan 7, salah. Paham sampai sini? Ya, paham. Paham. Jadi apa konfigurasinya yuk? 1S2, 2S2, 2P6. Lanjut ya, 3S2, masih 2, diminta 3, tambahkan 1 lagi, 3P1. Bisa? Bisa. Dari sini mana kita tentukan? Yang 3P1-nya kita lihat. Kakak tulis besar-besar, 3P1. Bisa diterima? Bisa. Yang 3 ini apa namanya? N. P ini L. Yang 1 pangkat elektron ini mencari nilai M dan S. Bisa diterima? Bisa. N-nya berapa ini? 3. Orang depannya 3, kan? L-nya. Sekarang lihat ini. Berarti mana ini? 3P. Berarti di P kan? Lihat di sini rumusnya. Kalau berarti P, azimutnya nggak lagi 2. Tapi berapa, di? 1. Bisa? Bisa. M dan S-nya berapa? Caranya sama kayak yang di atas. M itu magnetik. Tergantung dari azimut. Azimutnya L. L-nya kan 1 nih. Nah, kamar P kan ada 3. Kamar P tadi kakak bilang kan. Kalau D5, P3, S1, 1, 2, 3. Berarti dari berapa nih? Min 1 sampai plus 1. Tengah-tengah 0. Paham? Paham. Kita isi berapa elektron katanya di sini? 1. Tulis aja 1. Cuman ini aja kan? Di kamar berapa kita isi? Min 1. Berarti min 1 tulis. Bisa? Ke atas atau ke bawah kita tulis? Ke atas. Iya gitu. Apa susahnya? Kan gampang kan? Oke, apalah jawabannya? Yuk coba kita lihat mana yang cepat, yang paling tepat. 3, N-nya 3, L-nya 1, M-nya min 1, S-nya positif setengah. Berarti N to ya? Coba lihat pas. Pas. Ya, ada yang mau ditanya? Kan gampang kimia. Gak ada yang susah. Lihat aja pun benar. Kerjain salah. Iya kan? Gak ada gurunya waktu SMA ngajari kayak gini. Lupa. Bisa. Sebelum kita lanjut, kakak pengen tahu yuk. Mana tahu lupa baru belajar. Periode berapa, golongan berapa ini yuk kakak tanya yang ini ya. Periode berapa, golongan berapa? Mana tahu lupa, gawat kita. Periode berapa? Periode 3, golongan 2 tambah 1. Bagus. Bisa? Bisa. Oke, satu soal lagi ya. Kita lanjut yuk, nomor berapa lah, kita jawab satu soal lagi ya. Yang mana lah menentukan. Oke, soalnya kita balik. Contoh nomor 17 lah dulu yuk. Satu soal lagi. Model soalnya kakak lihat tuh agak dibalik-balikkan. Kalau tadi dari bilangan kuantum, dari konfigurasi cari bilangan kuantum. Sekarang nomor 17, bilangan kuantumnya dikasih tahu dulu. Ngerti kan? Coba yuk. Ada atomnya dianggap atomnya P. P
P ini dikasih tahu bilangan kuantumnya. Bantu kakak yuk. Berapa bilangan kuantumnya nih? N-nya 5. Kan? Iya. L-nya 0. Bantu kakak. M-nya 0. 0 juga. S-nya positif setengah. Oke? Nanti lagi baca soalnya. Untuk bilangan kuantum ini kita tentukan kayak mana konfigurasinya. Nah, kan dibalikkan berarti kan? Seperti yang ini kan? Ini jadi bentuk 3P1 gitu kira-kira bahasanya. Ngerti? Jadi kalau ini apa kayak mana nih? N-nya 5. Berarti apa artinya? 5. Ah, ya udah, apa susahnya ya kan? L-nya 0. Punya siapa L-nya 0 tadi? L-nya 0 punya siapa yuk? SPDF nih teorinya. SPDF. L-nya 0. Berarti sukulit apa nih? S. Ah, bagus. Berarti kita buat geser lagi dulu sini. Berarti ini S. 5S. Bisa? Bisa. Baru M-nya 0, S-nya positif setengah. Nah, M-nya 0. S itu kan kamarnya pasti 1 kan kalau S kan? Nggak mungkin yang lain-lain kan 0 dia. 0. Sekarang S-nya positif setengah. Positif setengah itu ke atas atau ke bawah? Ke atas. Berarti cuma gini aja kan? Iya. Tapi kalau S-nya min setengah, tambah lagi 1. Jadi bisa kita tulis karena cuma 1 berarti 5S1. Ngerti? Bisa. Apa jawabannya? Belum siap. Sabar. Berakhir di 5S1. Tahan dulu nafsunya. Ah ya. Oke. Pokoknya berakhir di 5S1. Kita susun aja dari awal. 1S. Pokoknya ujungnya ini nggak boleh lewat. 1S. Mana? 2S. 2P6. 3S2. 3P6. Gitu kan? 4S2. Habis 4S. 3D10. Masih lanjut? Lanjut. Habis 3D. 4P. 4P6. Habis 4P6. 5S. Berapa? Karena ujungnya 1 berarti 5S1. Paham kira-kira? Paham kira-kira? Paham. Sebelum kita jawab, kakak pengen tahu nih periode berapa, golongan berapa? Kita jawab periode berapa itu? 3, 4, 5. Paling besar 5. Kan? Golongannya berada di mana ini? S. S-nya aja kita lihat berapa pangkatnya? 1. Berarti golongan 1A. Bisa? Apa jawabannya? Belum, bukan itu yang ditanya. Yang ditanya apa? Jumlah orbital. Orbital itu kamar-kamarnya yang berisi elektron berpasangan. Jadi dari orbital ini, berapalah jumlah elektron yang berpasangan? Berpasangan itu berapa? Satu pasang berapa biji? Satu pasang berapa biji? 2 kan? Ada 1S. S kamarnya berapa? 1. 2 elektron. Berpasangan nggak ini namanya? Iya. Berapa pasang? 2. 1 pasang lah, adik. Malu kita. 2 pasang. Adik beli sepatu, berapa dikasih? Nggak mungkin 1. Sepasang kan? Sepasang itu ya 2 biji. Ngerti deh? Ya, lucu-lucu lah kelas keluarga. Lanjut ya. 2S2. Kamarnya berapa S? 1 juga kan? Berapa elektron? 2. 2 elektron ini berapa pasang? 1 pasang. Bisa? P. Berapa kamar P? 3. Berapa elektron? 6. Tulislah 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berapa pasang lah ini? 3, 6 biji. Kan kira-kira. Ini S. Kamarnya 1. 2 elektron. Berapa pasang? 1. P kamarnya juga ada 3. 6 elektron. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berapa pasang ini? 3. S 1 kamar. 2 elektron. Berapa pasang? 1. D berapa kamarnya? 5. Berapa elektron? 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berapa pasang? 5. P ada berapa kamarnya? Ada 6. Berapa pasang ini? 3 pasang. S kamarnya ada 1. 1 elektron. Berapa pasang? Nggak ada. Berarti 0. Kan gitu. Yang ditanya dari soal, dalam orbital, dalam kamar, dalam orbital ini ya kan, berapa banyaklah jumlah elektron yang berpasangan? Nah, berapa banyaklah jumlah elektron yang berpasangan? Ya udah tinggal jumlahkan. 1 tambah 1 tambah 3, 1, 3, 1 berapa ini yuk? 2, 3, 5, 6, 9, 10, 5,
18. Berarti 18 pasang. Ngerti? Apalah jawabannya? Yang C. Iya, C. Paham? Paham. Kalau ditanya, kakak ganti soalnya. Berapa jumlah elektron yang tunggal? Tunggal itu sama dengan tidak berpasangan kan? Jomblo sama kayak misalnya si apa? Tidak berpasangan, belum punya pacar berarti jomblo. Tunggal. Berapa yang tunggal yang belum berpasangan? 1. Iya, jadi jawaban yang tunggal ada 1 elektron yang tunggal yang belum berpasangan. Paham kira-kira? Paham. Oke, sampai sini ada yang mau ditanya? Belum, Pak. Oke, kita tutup lah ya. Mau masuk lagi kakak ya. Oke. Sampai jumpa berikutnya lah ya. Enak belajar kimia? Kimia ada lagi kapan, Kak? Kapan? Oh, belum tahu, nanti di kabar selanjutnya. Semangat kali adik belajar kimia, mentang-mentang paham. Ih, ketawa ya. Enak kimia kan? Enak apa enak? Biasa aja. Oh, biasa aja. Oke, kita tutup lah adik ya. Oke. Nanti ketagihan adik belajar kimia lagi bang, masukkan lagi bang. Kan nggak tahan abang jadinya. Oke ya. Oke. Selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.